akan keluar pemimpin-pemimpin tegas yang model-model seperti Trump, seperti Wilder, begitu loh. Jadi berani menindak, dan saya yakin sekarang sih udah makin terbuka ya, jadi udah mulai menutup para imigran-imigran itu, dan mestinya langkahnya jauh lebih tegas lagi. Tapi kalau yang sekarang kan banyak pakai uang APBN, APBD. Nah sekarang sekolah-sekolah madrasah aja ya, jadi madrasah itu bangun sekolahnya aja bisa miliaran-miliaran, Pak. Itu lewat Menteri Agama, itu ratusan triliun, Pak, untuk tahun jatahnya. Jadi APBD melalui APBD, APBN ya dipakai. Nah ini zamannya Jokowi ini sebenarnya mesti dipenjara. Ya teman-teman, ya tadi pembahasannya kita masalah Jerman ya, supaya kita ada pemahaman edukasi yang sifatnya akademis ya. Saya mau katakan bahwa apa yang terjadi di Jerman adalah religius ekstremis yang dilakukan oleh aliran Syiah. Itu ingat baik-baik supaya kita tidak ada pemahaman. Yang dihancurkan adalah di Hamburg itu adalah blue. Saya bilang masjid biru. Blue masjid itu ya, blue masjid. Kemudian kenapa mereka ini berafiliasi dengan Hizbullah. Nah, ini yang dinyatakan oleh kemudian yang di kota-kota yang diraid itu adalah di Berlin, Frankfurt, dan Munich. Itu dulu ya, supaya kita ada pemahaman. Kemudian mereka katakan ini bahwa mereka adalah this is Islamic ideology is directed berhubungan dengan mereka menentang against human dignity. Kemudian mereka juga menentang tentang hak-hak wanita, ya, human right-nya. Kemudian juga mereka ini diajarkan seperti di Indonesia, independent judiciary. Mereka mau masuk ke ranah-ranah hukum, menentang aturan-aturan hukum di negara itu mereka ajarkan. Kemudian mereka anti demokratik state demokrat. Itu yang dinyatakan oleh aparat negarawan yang ada di Jerman. Nah, inilah teman-teman yang menjadi laporan-laporan dari pemerintah yang ada di Jerman ya. Artinya di sini titik terangnya kita tahu ya. Kota mana, Islam mana yang merusak itu, dia bekerja sama dengan siapa? Hizbullah dan Iran. Semua mereka temukan bukti-buktinya semua itu. Sehingga hampir semua masjid yang ada di Jerman itu mereka raid, mereka benar-benar menyapu semua satu persatu. Karena mereka berafiliasi dengan kejahatan-kejahatan internasional itu. Saya bersyukurlah. Bagaimana teman-teman bertanya Amerika? Di Amerika ini ya, karena jauh saya pikir dari peta demografinya ya, kita di Amerika ini kalau kita bicara demografi tentu diapit oleh siapa? Berarti cuma ada yang ada di Meksiko perbatasan, di bawahnya ada Kuba lainnya. Baru negara ini sudah tersistem gitu. Orang ajak bermain keuangan, uangnya mereka tahu dari mana, asal mana, mau kemana ya. Tinggal negara ini sudah tahu aliran-aliran kepercayaan aja. Seperti Islam mau garis keras di Amerika, belum mereka melakukan sesuatu, negara ini sudah tahu. Itu pemahaman saya, karena kemajuan teknologinya luar biasa negara ini. Kalau barangkali ya, kalau ada intervensi dari negara-negara Arab, saya kira susah. Beda dengan Eropa ya, lebih dekat dengan negara-negara yang saya bilang negara-negara Arab itu sendiri. Ya, pemahaman kita Amerika ini menurut pemahaman saya sulit untuk digoyahkan ya. Karena saya rasa tumpuhan terakhir eskalasi perang di dunia terakhir hanya Amerika. Ya karena saya bilang jauh dari lautan ke arah lautan Atlantik, dia mau dari lautan Atlantik perbatasan Amerika Eropa, Inggris, Belanda, Portugal, dia harus terbang lewat lautan Atlantik. Kemudian kalau dia dari lautan Pasifik, tentunya dia jauh, Jepang, Filipina, dan lain sebagainya yang berbatasan itu.
Kemudian apa yang mereka lakukan sekarang, ini Islam garis benar juga analisa Bapak apa tadi. Mereka akan menggunakan populasi penduduk, imigrasi penduduk, nanti itu penduduk itu, yang tadi dikatakan oleh itu, penduduk itu dimasukkan ke negara ini, lalu mereka akan merusak sistem negara itu. Yang seperti terjadi di Amerika, tapi gejala-gejala itu sudah dipelajari oleh akademisi-akademisi, ya, pejabat-pejabat negara Amerika itu sendiri, teman-teman. Yang terjadi di mahasiswa itu benar, analisa apa? Dia biarin aja. Sama dengan kalimat kebohongan melari secepat kilat, kebenaran akan mendahuluinya. Biarkan aja orang berdemo itu. Nanti terkuak terakhir. Ya, itu pintar juga negara ini. Begitu juga Israel, pintar. Saya pernah analisa tahun-tahun. Bukan masalah membiarkan demonya, Pak Teddy. Iya. Masalahnya akan menjadi anarki akhirnya di Inggris jadi anarki, Pak. Iya. Karena mereka kan karena demo nggak didengar, lama-lama mereka anarki, nyoret-nyoret, rusak-rusak bangunan. Iya. Itu, Pak. Benar. Tadinya mereka damai-damai saja, tapi sekarang mereka kalau demo pasti anarki, Pak. Yang konteks saya, Pak. Ya, Paul, kalau yang sudah begitu kan merugikan, makanya kemarin digebukin itu sama polisi kan. Iya. Konteks saya begini, Pak Paul. Konteks negara demokrat. Itu, Pak. Artinya, jadi bukan pas demonya nggak apa ya kan. Tapi kan masalahnya terus anarki itu loh, Pak. Iya, anarki. Dia biarin aja. Nanti dia akan ketahuan Ya, ke belakang. besok coba aja demonya pro Palestina di Jakarta itu. Kita lihat aja anarki nggak besok ya kan. Yo, pasti Pak, pasti. Tapi bagus Pak. Iya, itu. Pak Paul, kita kumandangkan di sini. Enggak ya orang Islam itu? Kita kumandangkan di sini bagus Pak, seperti itu karena kemampuan kita menjawab secara dini. Nanti si petugas itu antipasi. Itu enak kita bicara di sini. Kita bicara hati-hati. Betul. Susah kalau udah pro Palestina susah. Iya, nggak bisa dibilangin. Tapi nggak bisa udah buntu. Betul Pak Bob. Ini saya lagi ada tamu nih, ada dari ini pemain bass kita nih Pak Bob. Ini pemain drum kita nih Benjamin. Nah, ini pemain keyboard kita. Pak Paul, ada Pak SK. Oke, kita sudah jam 12 malam. Pak Teddy boleh tutup dalam doa, Pak. Ada Pak SK. Pak SK, ada Pak SK. Kasih Pak SK lewat dulu, Pak. Iya. Lewat dulu, mana Pak SK? Pak SK. Oke, saya sebentar aja. Bentar nih, kasih dulu nih. Sebentar dulu, saya kasih. Silakan Pak SK. Iya, sebentar. Sorry, agak telat. Jadi saya dengarnya itu Pak Paul ditutup itu masjid di Hamburg itu karena dulu itu masjid itu udah punya latar belakang historis yang buruk sekali. Ini tempat pertemuan para teroris yang membajak pesawat itu 11 September itu yang 2011 itu serangan bunuh diri itu, bahkan 3 ekstremis teroris itu ya ini dari masjid ini, orang Jerman, imigran Jerman ya. Jadi dulu masjid itu namanya Taiba begitu. Sekarang Taiba ya. Dulu namanya Al-Quds gitu. Cuman ganti nama aja. Cuman salahnya si Jerman akhirnya baru sadar sekarang. Ini udah 2 kali nih. Sekarang juga sama. Mereka itu melakukan perekutan, mengirim anak-anak muda ya, orang-orang di sana yang gampang IQ 70 dibodohi sama ajaran Islam, dapat bidadari, ya dikirimlah pelatihan ke Pakistan, ke Afghanistan untuk jadi teroris lagi. Begitu banyak nih Islam-Islam gabung dengan yang Al-Qaeda, Uzbekistan semua ya, militan-militan dari Uzbek begitu. Jadi itu yang ditakuti sama Jerman. Ini udah 2 kali, nggak cuman berubah nama doang, dan saya yakin bukan hanya ini, banyak mereka begitu ya. Jadi memang ajaran Islam ini ajaran merusak begitu ya. Jadi nggak bakal bisa membangun. Mereka itu cuman bisa meniru, mengkopi ya, menciplak, lalu mengklaim-klaim aja kerjanya. Ini apa? Punya saya yang out apa Pak SK yang out ini? Halo, suara saya out nggak? Halo? Enggak, Pak SK oke, lanjut. Oke.
Jadi eh, apa merusak peradaban sebenarnya ini kerjaannya mereka, nggak bisa ngebangun ya. Jadi Muslim itu nggak ada, imigran itu nggak perlu lagi dikasihani. Sebenarnya terlalu baik orang Eropa itu ya dengan nilai-nilai Kristen ya, sebenarnya mereka itu ya nenek moyang mereka terlalu baik, begitu mengasihi, begitu humanity, begitu imigran ada perang, kesusahan, anak apa yang nyebrang lautan apa kapalnya ceritalah bikin drama apa banyak yang mati di laut, akhirnya diterima begitu saja. Dan salahnya nih salah satu Jerman ini kan cukup banyak ya imigran itu hampir 5 jutaan ya, dulu aja 1 tahun itu imigran dari Suria itu aja diterima hampir 2 jutaan begitu setiap tahun ya, bayangin begitu. Ini bukannya sebenarnya mereka tuh bukannya berkembang, justru yang Islam-Islam yang waras ya murtad lah ya, ngelihat ajaran-ajarannya memang barbar begitu, korup, mencuri, manipulatif begitu ya, males cuman mau dapat donasi aja ya, jadi kayak pengemis begitu. Diajarin lah itu semua sama imam-imamnya sama ulama-ulamanya untuk ngemis uang-uang dari pemerintah Eropa, Amerika begitu. Nah, sebagian uangnya untuk apa? Ya bangun masjid untuk para imam-imamnya begitu. Ya, mereka itu kan sebenarnya cuman bisanya merusak aja ya, merusak peradaban dunia ya, yang bangun semua negara-negara kafir ya. Mereka cuman bisa, nggak punya kemampuan. Negara Islam mana yang punya persenjataan canggih ya, yang bisa, yang ada cuman teror akhirnya ya, teror. Nah, jadi Jerman itu udah terlalu baik ya, negara-negara Jerman ini kalau nggak salah nomor kedua ya terbesar kalau nggak salah menerima imigran Muslim begitu ya. Mungkin dipikir bisa lah dipekerjakan ya, mungkin juga tenaga kerjanya pikir murah, nggak taunya mereka nggak bisa berbaur, beradaptasi. Yang ada tetap aja gampang dibodohi sama imam-imam mereka, dan sebagian malah bikin radikal ekstremis jadi teroris begitu. Yang ada polisi aja bisa dibunuh sama mereka yang pencari suaka itu kan dari Afghanistan kemarin itu kan. Marahlah mereka, dia pikir di Perancis juga sama, orang kebebasan itu dihambat, orang berbicara itu nggak boleh kan, karena udah biasa diajari Islamnya seperti itu begitu ya. Jadi sebenarnya Eropa ini ya kita harapkan keluar pemimpin-pemimpin tegas yang model-model seperti Trump, seperti Wilder begitu loh. Jadi berani menindak, dan saya yakin sekarang sih udah makin terbuka ya, jadi udah mulai menutup para imigran itu, dan mestinya langkahnya jauh lebih tegas lagi begitu. Kalau menurut saya memang mesti dibuang ke Afrika ya, dibuang ke Afrika, jangan dikasih hati lagi begitu. Kalau dikasih hati lagi ya susah lah ya, orang-orang ini nih memang nggak bisa beradaptasi dengan baik. IQ 70, 60 kalau udah didungguin ya bisa jadi 60, 50 begitu. Jadi goblok semua itu ya kan, nggak ada kemajuannya. Ya itu, sorry. Oke, gurun parkir. Iya. Pak SK ini. Jadi iya, sebenarnya nggak ada pintar-pintarnya Pak. Mereka pintar semua juga karena belajar di negara kafir. Siapa sih mereka ya? Ada. Ya, semuanya mesti belajar di Amerika, di Eropa, baru keluarlah Sri Mulyani ya. Coba kalau yang model sekolah-sekolah di Yaman, sekolah-sekolah di ini ya, ajarannya kencing onta jadi obat begitu. Jadi merusak peradaban dunia begitu ya. Tapi nggak gitu juga Pak SK, si Ridwan Kamil itu lulusan Berkeley, tapi ya otaknya kadrun. Iya, karena kalau udah dibodohi Pak, kalau udah ikut Habibnya yang jenggotan, ya jadi IQ-nya ya turun juga, jadi bego juga Pak. Itu si Anies Baswedan itu juga sekolah Amerika, tapi nyatanya otaknya kadrun. Gimana? Iya, maksud saya Islam itu, dari Islam itu nggak bisa melahirkan peradaban yang maju begitu. Dia hanya bisa mengcopy, mengikuti, menjiplak, ya kan,
mengemis-ngemis, ya kan, minta jatah lewat jatah negara, sekolah lah di luar negeri, ya. Ya kalau yang bisa mampu kayak anaknya si siapa BUMN ini Erick Thohir, ya mungkin mampu dia biayai pribadi. Tapi kalau yang sekarang kan banyak pakai uang APBN, APBD. Nah sekarang sekolah-sekolah madrasah aja, ya. Jadi madrasah itu bangun sekolahnya aja bisa miliaran-miliaran, Pak. Itu lewat Menteri Agama, itu ratusan triliun, Pak, untuk tahun jatahnya. Jadi APBD melalui APBD, APBN ya dipakai. Nah ini zamannya Jokowi ini sebenarnya mesti dipenjara, begitu. Mesti banyak rakyat ormas-ormas atau bahkan ya saya harap orang-orang PDIP ya bangun ya, selama ini kan merasa dihianati, mestinya setelah ini mesti dipidanakan, dia pelanggar konstitusi berat itu ya. Banyak uang-uang ini dipakai untuk ormas-ormas Islam, diskriminatif, anggaran, itu paling bahaya, Pak ya, itu manipulasi ini ya gitu. Jadi saya sih nggak percaya ya kalau yang muslim-muslim ini kayak ormas-ormas muslim ini dikasih pertambangan ya cuman dijual doang, mana bisa membangun dia gitu. Jadi kalau menurut saya sih jangan ada yang mau lah ngambil, biarin aja mati sendiri gitu, nggak bisa ngebangun kok.